juga mau tahu nih caranya gimana sih Bang biar kita punya rumah nih sebelum kita usia 30 tahun. Oke, jadi sebenarnya rumah itu kita instrumen ya, maksudnya selain kita melihat itu sebagai suatu tempat tinggal gitu ya, maksudnya yang harus diperjuangkan. Nah itu menurut saya gini, jadi ketika umur before 30 lah, sebelum 30 tahun kita wajib memiliki rumah, karena menurut saya pribadi gitu kan, rumah itu punya dua unsur. Satu, dia untuk membangun kehidupan, membangun kita start with our family, membangun keluarga. Nah di situ juga terdapat instrumen nomor 2, yaitu instrumen investasi dan nabung. Nah, jadi sebenarnya rumah itu wajib kita perjuangkan untuk kita miliki sebelum 30 tahun. Nah, kalau kita melihat teknis ya, bagaimana sih kita dapat rumah sebelum usia 30 tahun? Nah, kalau kita lihat misalnya kita setelah mungkin sekolah, baik itu kuliah selesai atau mungkin teman-teman yang mengambil diploma, nah itu kan masuk dunia pasca kampus, udah mulai bekerja, udah mulai mendapat penghasilan, bahkan ada yang udah mulai berkeluarga. Nah, disitulah teman-teman critical pointnya adalah ketika kita bisa menabung, menyisihkan uang gitu di awal ya gitu. Jadi itu bisa dilakukan mandiri atau dengan pasangan kita. Nah, misalnya gini, kalau misalkan kita bicara rumah, kan pasti ada tuh yang namanya DP atau tanpa DP, gitu kan. Nah, di situ ada skema namanya KPR, gitu kan, kredit kepemilikan rumah. Gitu. Sangat jarang kalau kita sebelum 30 tahun bisa ngumpulin uang ratusan juta, langsung beli cash keras. Jadi menurut saya tadi, selain kita membangun kehidupan, ingat membangun awal kehidupan kita bersama keluarga, gitu. Itu dari rumah, ya kan. Jadi tempat tinggal, tempat berteduh, dan tempat memulai segala kehidupan. Kedua, dia punya nilai investasi, nilai masa depan yang istilahnya pasti gitu kan. Bahwa nilainya insya Allah tidak akan pernah turun. Nah, di sini ketika kita tadi udah punya income dan udah punya tabungan, bayangin kalau kita misalnya punya katakanlah tabungan ya 10, 20 juta, 30 juta, nah itu bisa dilakukan untuk DP rumah. Nah, sisanya gimana? Wah, bingung saya gimana. Nah, tadi saya bilang ada namanya KPR, kredit kepemilikan rumah. Carilah bank-bank terpercaya. Ya, selama ini kan banyak nih bank-bank yang menawarkan kredit kepemilikan rumah. Nah, bisa dilakukan single income kalau yang masih belum berkeluarga, atau joint income bersama suami atau istri. Nah, itu kan menurut saya akan sangat meringankan. Contoh misalnya harga rumah di bawah 500 juta. Ya nggak? Kita DP misalnya 10%, katakanlah 50 juta, sisanya masuk KPR. Nah, itu mungkin cicilannya kalau di joint income bisa lebih ringan. Itu mungkin cicilannya bisa sekitar, tergantung tadi durasi, cicilannya bisa 20 tahun, 15 tahun, atau 25 tahun. Itu mungkin nilainya sekitar 4 sampai 7 juta sebulan. Gitu. Nah, menurut saya hal-hal ini yang menurut saya nilai yang kita keluarkan tiap bulan itu tidak ada ruginya. Karena kita menabung aset, plus ingat, selain nilainya akan naik terus, kita tempatin. Ya nggak? Jadi kalau misalkan sebelum 30 tahun teman-teman menunda membeli rumah, sayang. Karena kita nggak tahu inflasi harga rumah tiap tahun kan, saya asumsi ya 10-15% harga rumah naik tiap tahun. Sayang kan? Kalau kita punya income, ya mendingan kita taruh di rumah, gitu kan? Tadi selain kita buat bisa tempatin, buat berteduh, memulai kehidupan, ada unsur nilai masa depan. Nah itu yang menurut saya mahal gitu. Ketika banyak orang yang berpikir menunda rumah itu menurut saya salah sekali, sayang sekali gitu. Momentumnya sayang sekali. Dan pastikan ketika membeli rumah tadi ya, detail ya, maksudnya teliti, entah itu lokasi. Banyak yang dekat lokasi kerja, dekat dengan transportasi umum, ya kan, aksesnya strategis. Nah, itu yang akan membuat nilai-nilai rumah di masa depan akan meningkat, gitu. Jadi pastikan itu semua tidak salah ya, masalah legalitas apalagi gitu. Jadi, nah di situ tadi fokus bagaimana income kita, tabungan kita, ya kalau bisa di awal-awal berkarir itu ditabung, sisihkan untuk kelak DP rumah, gitu kan. Ya nilainya menurut saya 50 sampai 150 juta itu bisa lah. Bahkan tanpa DP itu sebenarnya bisa. Selama teman-teman punya income, ya, penghasilan itu yang tinggi gitu. Jadi kalau misalkan itu kan sekitar 40% dari income bulanan kita. Kalau semakin tinggi income, mungkin tanpa DP bisa itu beli rumah gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau ada DP supaya apa? Memperingan cicilan kita per bulan kan gitu. Jadi DP di awal, ya, baik itu single income maupun dengan pasangannya, nah itu bisa semakin meringankan cicilan bulanan gitu. Nah,
di sini poinnya tadi saya penting ya, ketika kita menunda gitu, apalagi sebelum umur 30 gitu kan. Karena saya lihat usia produktif itu di Indonesia ya rata-rata orang sudah mulai berkarir usia 20 tahunan ya, 20 sampai 21 gitu kan. Nah, bayangin kalau kita semakin menunda yang mungkin 30 ke atas udah makin istilahnya kita juga udah makin produktivitas tidak sekencang umur 20-an. Nah, itu kan sayang sekali gitu. Menurut saya di situ adalah momentum ketika kita membeli aset-aset yang nilainya di masa depan tidak turun gitu kan. Berbeda ketika kita beli aset kendaraan bergerak kayak seperti mobil gitu kan, atau aset-aset lainnya gitu yang istilahnya nilainya tidak mempunyai kenaikan di masa depan gitu. Nah, itu rumah itu tadi punya dua fungsi yang saya selalu tekankan. Satu, dia bisa tempat kita tinggalin, manfaatnya langsung kita rasakan gitu kan. Kedua tadi nilainya yang tidak pernah turun. Itu jadi bagi teman-teman ya yang menurut saya menunda atau susah kayak kayaknya nggak bisa ya beli rumah tuh harus mapan dulu 30 tahun lah gitu, atau DP-nya besar, enggak gitu, salah besar gitu. Jadi menurut saya ketika teman-teman udah yakin gitu dan mantap gitu dengan asumsi-asumsi yang sudah dibuat ya, lokasinya strategis, terus kualitasnya bagus, legalitasnya baik gitu kan, dan menunjang kehidupan teman-teman semakin produktif dalam bekerja. Karena rumah sekarang apalagi di tengah pandemi gitu kan, rumah fungsinya udah berubah gitu. Jadi selain tempat tinggal, ini tempat kerja, bayangin gitu. Jadi ada pergeseran fungsi rumah selain untuk berkeluarga gitu, tapi untuk ya work from home gitu, bekerja dari rumah. Gitu. Jadi, nah di situ yang saya lihat rumah, gitu, memiliki rumah sebelum 30 tahun itu sangat mungkin dilakukan dengan skema tadi, kredit kepemilikan rumah. Gitu. Jadi KPR itu sangat membantu ya. Carilah bank-bank terpercaya yang memberikan kalau saya lihat bunga atau bagi hasil minimum ya, yang tidak memberatkan, DP-nya bisa ringan, appraisalnya bagus gitu. Appraisal tuh istilahnya harga rumah yang di mata bank itu dinilai dan itu baik gitu kan. Dan teman-teman bisa ringan DP-nya, bahkan bisa tanpa DP, nah itu sangat mungkin sekali. Gitu. Jadi hal-hal yang kita breakthrough, hal-hal yang mungkin takut di awal, nanti DP-nya besar gitu, nanti cicilannya memberatkan. Enggak kok, sekarang bisa sampai 25 tahun cicilan gitu kan. Ingat, bukan bukan aset tidak bernilai gitu, kita itu nabung dan investasi gitu. Jadi semakin panjang durasinya 25 tahun menurut saya nggak masalah karena manfaatnya juga dirasakan. Gitu. Jadi ya hal-hal yang mungkin berat ya untuk memulai atau membeli rumah itu menurut saya di posisi saat ini ya tidak relevan. Apalagi sekarang udah mulai bikin tuh mau KPR untuk milenial gitu kan. Karena mungkin milenial ini kan sangat konsumtif ya, orang hobi traveling padahal uangnya banyak, gajinya besar gitu kan. Gajinya besar tapi ya tadi konsumtivismenya tinggi. Gitu. Jadi udah mulailah sisihkan gitu. Menurut saya sih bisa sekali gitu kalau misalkan ya uang di awal berkarir itu ditabung, nah itu untuk awal-awal membantu DP dan meringankan cicilan. Kira-kira seperti itu. Harus dipaksakan banget gitu ya kalau misalnya kita tuh harus membeli rumah. Yap, gitu. Jadi rumah itu adalah instrumen pertama ya, ketika kita berkarir yang harus diperjuangkan dibeli. Gitu. Karena kan kita nggak mungkin kan tinggal di Pondok Indah mertua kan. Nah, itu kan kalau misalkan kita mungkin kadang ada sebagian sebagian masyarakat Indonesia melihat wah tinggal di rumah mertua ya lebih baik rumah sendiri kecil tapi punya sendiri dibandingkan ya rumah orang tua besar gitu kan, dan kita kan mungkin tidak punya independensi dalam hal berkeluarga kan gitu. Jadi ya di hal-hal seperti itu di masyarakat pun kan istilahnya memperjuangkan sekali gitu untuk memulai kehidupan ya bersama keluarga kecilnya gitu. Ya, bagi yang single ya bahkan bagi yang masih belum berkeluarga ya bisa juga kan untuk nanti kalau udah punya pasangan kita punya rumah gitu, jadi nggak usah berpikir harus nyicil-nyicil lagi kan bisa aja gitu. Jadi ya beberapa banyak pikiran-pikiran seperti itu. Jadi menurut saya ya harus diperjuangkan dan tidak sulit gitu untuk mendapatkan rumah sebelum usia 30 tahun. Ini paling nggak untuk teknisnya nih, bagaimana caranya misalkan kita memiliki penghasilan salary per bulan itu di angka 10 juta. Okay. Nah itu teknis untuk membeli rumahnya itu bagaimana? Nah jadi banyak yang bilang gimana nih kita kalkulasi ya dari gaji kita sebulan atau income kita sebulan untuk berani mencicil rumah. Tadi yang saya bilang KPR adalah penyelamat kita punya rumah sebelum usia 30 tahun. Nah jadi gini, kalau kita misalnya kita punya gaji 10 juta, ya kan 10 juta.
itu, gitu, hitungannya adalah bank akan melihat 40% minimal, gitu kan, income kita itu bisa disisihkan untuk cicilan. Gitu. Jadi teman-teman pastikan tuh nggak ada cicilan lain. Jadi maksudnya cicilan mobil, cicilan tetek bengek lainnya lah, yang punya cicilannya belanja online, gitu kan, dan pastikan itu benar-benar income, ya, income bersih, gitu. Setiap bulan itu bank akan melihat, istilah kerennya tuh kalau istilah keuangan free cash flow. Jadi uang yang benar-benar masuk tanpa ada potongan-potongan lain, cicilan-cicilan gitu. Nah, itu 40% dilihat. Gitu. Jadi kalau 10 juta misalnya ya 40% berarti 4 juta. Nah, satu income tadi. Kalau berarti kita mampu mencicil rumah per bulannya itu dengan cicilan 4 juta. Harga rumah berapa yang 4 juta? Nah, kan gitu. Tadi tergantung dari berapa durasinya. Kan 4 juta ini bisa yang 15 tahun, yang 20 tahun atau yang 25 tahun. Nah, kalau kita hitung 20 tahun katakanlah, berarti berapa tuh? Sekitar mungkin harga rumah 500-600 juta gitu kan, gitu. Atau rumah 300-400 juta, nah itu juga bisa gitu. Nah tadi apalagi kalau kita sudah berkeluarga, joint income, suami istri punya income, misalnya suaminya 10 juta, istrinya 5 juta, 15 juta, kan makin besar cicilannya. 40% dari 15 juta ya kan sekitar 6 juta kan. Nah itu jadi 6 juta makin besar, berarti rumah yang kita beli bisa semakin besar, aksesnya semakin strategis, mungkin di tengah kota kan gitu. Kayak gitu, seperti itu. Oke. Nah, tapi ini juga bahkan banyak juga nih anak-anak muda sekarang yang gajinya mungkin masih terbatas. Ya. Apakah untuk anak muda yang masih gaji terbatas ini lebih baik mereka memaksakan untuk beli rumah tapi lokasinya jauh daripada kota, ataukah mereka menahan dulu nih sampai gajinya cukup sehingga nanti bisa beli rumah di dekat kota? Betul. Nah, menurut Bang Liga kira-kira gimana? Oke, kalau pandangan saya, ketika kita punya dilema dua hal tersebut, milih jauh tapi istilahnya kita mampu sekarang, ya, beli sekarang, tapi jauh nih, kita mampu sekarang beli. Atau nanti aja deh kita nabung dulu, tapi beli di tengah kota. Ingat, ada elastisitas harga properti di perkotaan. Jadi untuk landed ya, non apartemen ya, ini kenaikan tanahnya memang sudah sangat tidak terjangkau. Jadi menurut saya daripada memaksakan seperti itu, kan kita nggak tahu tuh nanti kos keluar lagi buat cicilan kontrakan kah, buat cicilan misalnya di tengah kota ya apartemen ya nggak, atau kos-kosan. Lebih baik memperjuangkan untuk mendapatkan rumah gitu. Tadi kan ini kan konten sebelum 30 tahun. Iya. Karena apa? Yang namanya nanti memulai membangun dari rumah, tapi ya nggak jauh-jauh amat. Ya, pikirin akses strategis gitu kan. Jadi misalnya kita kerja di Jakarta, kita ngambil rumah di Bandung kan aneh gitu kan. Nah, maksud saya ini kan kecuali nanti kereta cepat udah jadi kali ya. Kan Jakarta Bandung cuma 30 menit. Nah, itu jadi hal-hal itu tuh yang mendukung infrastruktur kita ke tempat kerja, tempat aktivitas utama kita gitu kan. Jadi selain kerja mungkin ya hal-hal lain gitu, bisnis dan sebagainya kan gitu. Jadi itu menurut saya kalau misalkan daripada nahan-nahan, karena nahan-nahan ya kalau income kita bisa ngikutin harga rumah di kota. Tapi kalau ternyata harga kota makin melambung, terus di pinggiran kota juga makin melambung, kita nggak dapat apa-apa. Ya kan? Karena nilai uang ditaruh di tabungan, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya. Ditaruh di tabungan, berapa sih dapatnya dari bank kan gitu, kecil. Gitu kan. Daripada kita nabung, lama-lama kita nggak kebeli itu rumah gitu kan. Lupa, oh udah segini ya pas mau beli rumah, taunya bukan di pinggir kota, pinggir lagi. Nah, gitu. Lebih jauh lagi. Iya, makanya saya bilang ambil dulu, amankan dulu. Gitu. Jadi strategi berperang, amankan dulu yang ada di depan mata kan gitu. Nah, ketika itu baru kita berpikir kan, kehidupan kan naik, mungkin nanti berkarir naik, bisnis makin baik, nah, pendapatan makin bagus, belilah di tengah kota kan gitu. Gitu. Jadi di situ sih yang kalau saya lihat jangan menunda. Gitu. Karena kalau menunda ya itu, apalagi tadi saya bilang ini instrumen yang menurut saya penting sekali dalam kehidupan kita. Rumah. Berarti memang jangan pernah kita tunda ya untuk membeli rumah. Iya, gitu. Karena segala sesuatu sedini mungkin. Apapun ya, misalnya kita aplikasi kredit, aplikasi apapun pasti ditanya alamat rumah. Iya kan? Gitu kan nggak mungkin, alamat rumah di mana? Kos kan orang juga jadi ya kan kurang lah. Jadi secara mungkin kalau kita minjem atau kalau kita mau aplikasi apapun ya gitu kan. Nah, itu kan juga jadi kan kalau punya rumah sendiri kan lebih enak begitu kan. Kira-kira gitulah.